Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sempat memastikan bahwa status Jakarta ini seusai tidak lagi menjadi ibu kota gitu ya Pak Herman, ini akan menjadi kota aglomerasi ya. Kota-kota satelitnya ada Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, Jabodetabek-Jur gitu ya Pak ya kalau tidak salah yang kemarin sempat disampaikan. Kira-kira ini akan secara realnya gitu ya Pak, bagi masyarakat Jakarta apa yang akan berubah ke depannya? Ya, kan kita juga akan dihadapkan kepada persoalan lingkungan, persoalan sampah, ya, kemudian ketersediaan air, network, infrastruktur, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini kan dibicarakan, Jakarta tidak bisa berdiri sendiri karena ini akan menjadi kota yang terkoneksi dengan di wilayah sekitarnya. Oleh karenanya pilihan terhadap status daerah khusus Jakarta sebagai kota aglomerasi tentu ini supaya tidak mengganggu sistem administrasi yang sudah dijalankan sekarang. Artinya secara keterkaitan kota tentu Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok dan sekitarnya ini menjadi satu kawasan kota dengan daerah khusus Jakarta. Tetapi pada sisi lain secara administrasi ini masih tetap menjadi administrasi di provinsi lainnya yang sampai saat ini masih sebagai bagian tidak terpisahkan dari administrasi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Ini yang tentu menyederhanakan terhadap proses-proses selanjutnya agar penetapan Jakarta sebagai daerah khusus tentu langsung bisa berjalan dan tidak mengganggu dari sisi administrasi yang sudah ada. Oke, baik. Dan ke depannya Pak, mungkin tentunya ada banyak yang penasaran juga Pak. Ada beberapa usulan Jakarta jadi ibu kota legislatif gitu ya. Ada juga yang wacana-wacana yang sempat mengatakan bahwa ini ke depannya Jakarta ini akan seperti New York gitu. Berbeda dengan, jadi perannya ada seperti New York dan Washington DC. Anda melihat masa depan Jakarta ini akan seperti apa ketika nanti ibu kota ya akan berada di Nusantara Pak? Ya, sebenarnya kita pilihannya adalah Jakarta menjadi kota bisnis ya, menjadi kota penunjang ekonomi nasional, menjadi kota sentral bisnis yang tentu ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi baik nasional maupun global. Itu yang kemudian diberikan status khusus gitu, sehingga Jakarta bisa mengatur berbagai sistem administrasinya dengan cepat, dengan mudah, dan tentu menjadi kota yang inklusif gitu, kota yang terbuka untuk siapapun. Nah, oleh karenanya kekhususan di daerah khusus Jakarta inilah yang kemudian juga statusnya dibuat aglomerasi tadi. Dan bahkan kalau merujuk terhadap apa yang menjadi usulan kawan-kawan, Jakarta dijadikan sebagai kota legislatif, sebetulnya ini kan merujuk karena kalau IKN ini sekarang sudah dibangun kawasan-kawasan eksekutif, tentu kenapa tidak kemudian contoh Afrika Selatan, bahwa ibu kota lama dijadikan kota legislatif misalkan. Jadi legislatifnya tetap ada di Jakarta, eksekutifnya ada di IKN. Tentu ini hanya usulan, karena usulan-usulan ini tidak masuk dalam norma-norma yang sudah ditetapkan pada keputusan tingkat 1 kemarin. Oke, baik. Ini juga saya ada pertanyaan mengenai ada informasi yang kami terima, Pak Herman, Wakil Presiden akan dilibatkan menjadi pimpinan dari pembangunan dan pengelolaan Jakarta. Apa benar? Bagaimana kira-kira nanti sistemnya, Pak? Saya kira tidak begitu ya. Memang awalnya ada diskusi bahwa Wakil Presiden diberikan penugasan khusus untuk mengurus kota aglomerasi daerah khusus Jakarta. Tapi kemarin keputusan kami adalah bagaimana dibentuk Dewan khusus aglomerasi daerah khusus Jakarta. Jadi dibentuklah satu dewan yang tentu nanti dewan itu akan ditunjuk oleh Presiden. Jadi tidak benar saya kira tugasan khusus di dalam rancangan undang-undang ini. Oke, baik. Jadi tidak benar informasi itu. Jadi memang nanti akan ada dewan yang dibentuk oleh Presiden, yang ditunjuk langsung oleh Presiden ya Pak ya? Betul, karena segala aturan pembentukan seluruhnya diatur oleh peraturan Presiden. Oke.